Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat P Network dimanapun berada. Salam petir, jeder, jeder, jeder. Baik teman sahabat P Network, doa kita bersama semoga kita dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang satu apapun. Tetap bisa melaksanakan kegiatan puasa sesuai dengan situasi saat ini menunggu open minded. Jadi untuk open minded memang semakin dekat ya, sama-sama kita ketahui sudah hampir tidak ada alasan lagi dari pihak Kortim untuk menunda. Kenapa demikian? Karena hackathon sudah selesai, kemudian perusahaan-perusahaan terpilih sudah dipilih oleh mereka, sudah mulai banyak yang bergabung. Kemudian KYC berjalan dengan baik, semakin hari semakin banyak yang melakukan KYC. Jadi hanya menunggu daripada Kortim kapan dilakukan open minded. Dengan adanya waktu yang semakin dekat untuk open minded, namun perlu kita ingat, kita jangan terlalu berharap setelah open minded semuanya akan lancar. Mungkin itu hanya awal dari frustasi baru kita. Ya, setelah open minded masih ada langkah-langkah yang harus kita ikuti lagi. Yang pertama itu perlu waktu agar sistem menjadi matang ya. Mungkin orang mulai menggunakan aplikasi, itu nanti akan adanya uji coba sampai timbul sebuah kematangan sehingga tidak ada kendala. Dan dia mungkin bisa berjalan dengan baik, tapi jika ada kendala, pasti ada perbaikan. Kemudian yang berikutnya perlu waktu bagi orang-orang untuk terbiasa dengan sistem yang ada. Ya, jadi tidak apa-apa, kita ikutin aja perkembangan yang ada, kita pelajari sistemnya. Jadi segala sesuatunya masih butuh waktu untuk melaksanakan kegiatan ini agar semuanya berjalan dengan baik. Kemudian bagi orang-orang yang menaiki nilai Pi ya sebelum harga tercapai sesuai dengan kesepakatan. Ya, kita nggak tahu ini harga Pi berapa, apakah pada saat open minded langsung harga konsensus ditetapkan, bertahan akan ada kenaikan atau penurunan, kita belum tahu. Ya, itu perlu kita ikuti perkembangannya terus. Karena pandangan ke depan dari Kortim, ya, memiliki pioner mengunci bagian dari Pi mereka yang digunakan, ini adalah untuk melindungi proyek. Jadi kita kadang-kadang bertanya-tanya, kenapa harus dikunci? Kenapa tidak di-loss, dibuka saja? Ya sudah diprediksi, jika ini di-loss, dibuka tanpa adanya penguncian, 6 bulan, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, dan seterusnya, ini akan terjadi loss. Semua akan menggunakan koin Pi-nya, menjual koin Pi-nya, menukarkan koin Pi-nya sebanyak-banyaknya, maka semakin banyak koin Pi di pasaran, nanti harga dia semakin turun, semakin merosot, sehingga kita tidak memiliki lagi koin Pi, karena habis kita belanjakan. Jadi hampir rata-rata pioner-pioner yang telah melakukan penambangan, mungkin koinnya 10.000, 20.000, 50.000, 100.000, ini koin yang diberikan, yang dipegang sama kita, yang masuk dompet wallet tak banyak. Ya, saya yakin ini di bawah 1.000. Kalau yang di bawah 1.000 yang memiliki koin Pi paling ratusan yang masuk, 100. Ya, mungkin 150, 200 itu bisa saja terjadi. Kalau yang di bawah 10.000. Ya, jadi kalau yang di bawah 10.000 ya seperti itu. Yang masuk ke dompet wallet paling ratusan dia. Kemudian teman-teman sahabat P Network, jangan buru-buru ya cash out Pi Anda. Tetap bersabar menunggu sistem matang seperti yang kita alami sekarang ini selama lebih kurang 4 tahun. Kita butuh 10 tahun ya untuk meluluskan Bitcoin sampai harga Bitcoin itu benar-benar mencapai puncaknya $69.000. Yaitu puncaknya Bitcoin. Butuh waktu 10 tahun yang seperti itu. Ya, kita nggak tahu ini pada saat launching nanti, pada saat peluncuran, berapa sebenarnya 1 Pi. Jangan menjual Pi kita dengan nilai yang rendah. Pi kita itu berharga. Ya tidak apa-apa, kita dukung nilai Pi yang tinggi yang digunakan oleh teman-teman dalam melakukan barter. Jika ada barter, kita pilih yang harga tinggi. Jadi bukan kita paksakan koin Pi itu agar bisa dibelanjakan. Nanti kita emosional, harga rendah pun kita serahkan ke orang. Yang penting kita dapat duit, yang penting kita dapat barang. Coba pikirkan lagi nanti cara teknik menggunakan koin Pi kita. Ya, jadi tidak dengan emosional gitu.
Perintis memiliki kekuatan untuk mengontrol harga pi ya. Jadi semua kita harus kontrol harga pi. Kalau rame-rame bergotong royong, rame-rame jual koin pi, yakinlah harga koin pi akan jatuh. Ini perlu kita pikirkan. Jika nilai pi terlalu rendah, ya pi dengan mudah dapat dilakukan di lapangan ya. Kalau harganya murah, kita mudah dapatkannya di lapangan. Orang menghambur-hamburkan koin pi. Disinilah yang katanya harganya akan jatuh. Ya. Jadi teman, sahabat P-Network dimanapun berada, kita tetap tenang, kita tetap sabar ya. Kalaupun ada orang yang sudah mulai buka market, orang menawarkan mungkin sepeda motor, orang menawarkan mobil, orang menawarkan tanah, orang menawarkan properti, ya kita aminin aja, kita lihat saja. Kemudian kita kompulir di mana-mana tempat pertukaran dan kita lihat perkembangan nanti setelah open mainnet. Jadi segala sesuatu kata kuncinya di open mainnet. Berapa sebenarnya harga konsensus? Yang kita khawatirkan nanti harga konsensus itu tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. 314.159. Kenapa demikian? Karena ini berproses. Semuanya ada proses-proses tahapannya. Ya tidak serta-merta pada saat open mainnet langsung harganya sesuai yang kita harapkan. Belum tentu. Ya jadi teman sahabat P-Network dimanapun berada, jika ada orang memposting ya siap menukar koin pi dengan harga misalnya ya, tadi pagi saya lihat yang tertinggi baru Rp45.000 per satu koin pi. Rp45.000 per satu koin pi. Tapi kita nggak tahu siapa dia. Apakah kita setelah transfer koin benar akan dibayarkannya atau tidak gitu. Jadi banyak hal ya yang bisa kita lihat, yang bisa kita ketahui nanti di lapangan. Ada lagi satu saya lihat akun menyatakan $45. Ada akun Facebook itu. Jadi teman sahabat P-Network dimanapun berada, kita tetap sabar, kita tetap mengikuti perkembangan yang ada. Kita kompulir, kita datakan saja di mana tempat tukar dalam arti kata mobil, properti, emas, dan lain sebagainya. Ini kita datakan saja. Setelah open mainnet, nanti kita lihat apakah sudah ada yang berhasil melakukan penukaran itu. Jangan kita menjadi orang yang pertama. Kita lihat dulu tingkat keberhasilannya. Ya. Kemudian kita pastikan nanti harga konsensus. Sekarang kita tak bisa berbicara. Memang kalau di Cina menyatakan sudah sepakat $314.159 per satu koin pi. Apakah pada saat open mainnet harganya segitu? Allahu alam, kita tak tahu. Kita ikuti perkembangan terus, cari informasi sebanyak-banyaknya. Begitu dapat, bawa informasi yang kita peroleh ke teman-teman yang ada di komunitas, biar teman-teman akan membahasnya. Demikian mungkin yang dapat saya sampaikan. Salam petir, jeder, jeder, jeder. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.